Boleh jadi kita membenci sesuatu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, namun sesuatu itu sangatlah baik untuk kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira." Boleh jadi kalian membenci sesuatu, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbagai macam kebaikan-kebaikan pada sesuatu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur dan bertahmid memuji atas nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Serta salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban dengan harta dan jiwanya untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat ini jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita bisa merasakan nikmatnya agama Islam berkat perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat yang setia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, mari kita sama-sama merenungkan salah satu di antara ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah Al-Balad, yang bisa jadi di antara umat manusia banyak yang tidak merenungkannya, termasuk di antaranya kita umat-umat yang beriman pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang 3 jenis kenikmatan yang Allah berikan kepada umat manusia. Yang dimana yang 3 nikmat kenikmatan ini sering kita lalaikan atau bahkan tidak digunakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah kecuali semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan setiap nikmat dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di permukaan bumi ini. Termasuk di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah Al-Balad ayat yang ke-8, 9 dan ke-10 yang Jumat yang dirahmati
dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain?" Bukankah kami telah menjadikan untuk manusia itu sepasang mata? Bukankah kami telah menciptakan bagi manusia itu sepasang mata, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal istifham laysa li'adami ma'rifatillah. Dan Allah bertanya kepada kita, bukan berarti Allah tidak tahu jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah. Tapi Allah Maha tahu. Tapi pertanyaannya dalam bentuk takriri, untuk mengingatkan kembali pada umat manusia ini. Alam naj'al lahu 'ainain? Bukankah kami telah menciptakan untuk manusia itu sepasang mata, yang dengan mata ini kita bisa menjadikannya sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya, ya Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kita pergunakan mata atau kenikmatan yang Allah berikan ini untuk bermaksiat kepada Allah, tidak. Tapi bagaimana dengan sepasang mata yang Allah berikan kepada kita? Ketika Allah telah mengingatkan bahwasanya tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kelak mata ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita gunakan kenikmatan yang betul saat ini, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah? Kita bisa bayangkan jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kesulitannya kita menghadapi hidup dan kehidupan kita di dunia ini tanpa sepasang mata. Berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak sempurna kita rasakan kecuali dengan menggunakan nikmat sepasang mata ini, ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah. Maka sudah sepantasnya dua nikmat yang besar ini kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara fungsi mata yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita bisa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya syar'iyyah yang tertulis di dalam Al-Quran maupun yang sifatnya kauniyah, segala sesuatu apa yang kita lihat di permukaan bumi ini, maka itu termasuk di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan pada diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, terdapat begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah, terdapat begitu banyak ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun. Tidakkah kalian memperhatikannya, wahai umat manusia? Ayat kauniyah, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Segala apa yang kita lihat di alam ini, segala apa yang kita rasakan dan kita saksikan di permukaan bumi ini, baik yang nampak di mata kita secara zahir maupun yang tidak nampak, maka itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Isra, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Langit 7 lapis, bumi beserta apa yang ada di antara keduanya, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada satupun makhluk Allah kecuali bertasbih memuji kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Namun kalian tidak faham bagaimana mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa yang kita lihat jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Gunung yang secara zahir di mata kita diam, tapi bisa jadi dia senantiasa bergerak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lautan dan beserta apa yang ada di antaranya, semuanya bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang Allah tunjukkan kepada kita jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, termasuk pada beberapa hari ini jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, berbagai macam peristiwa yang Allah tunjukkan kepada kita, berbagai macam ujian dan cobaan yang Allah nampakkan di mata kita, sudah sepantasnya menjadikan kita hamba yang senantiasa mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidaklah semuanya terjadi kecuali dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah berjalan di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana sepantasnya kita jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah? Bagaimana seharusnya kita merespon segala peristiwa-peristiwa alam yang ada di sekeliling kita? Yang pertama, bagi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang kita lihat jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah pada hari-hari ini, peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, sudah sepantasnya menjadikan kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala dan membawa kita pada suatu kesimpulan bahwasanya
apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada yang buruk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang datang dari Allah adalah kebaikan untuk kita dan untuk alam sekitar kita jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan Allah Subhanahu wa taala segala bentuk kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak atas segala sesuatu. Ini yang pertama. Yang kedua jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi pada hari-hari ini, peristiwa demi peristiwa yang kita lihat dan kita rasakan jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sudah sepantasnya membawa kita pada kesimpulan kehidupan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan ujian dan cobaan kepada hambanya untuk menjadikan dia menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada hakikatnya kehidupan kita di dunia ini adalah ujian. Apakah ujian itu dalam bentuk kenikmatan ataupun ujian itu dalam bentuk kesusahan? Maka semua adalah ujian. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kenikmatan, maka bagaimana apakah dia bisa menjadi hamba yang bersyukur atau hamba yang ingkar atas nikmat yang Allah berikan kepadanya? Dan sebaliknya, ketika ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan, penderitaan, penyakit dan yang lainnya, apakah dia menjadi hamba yang bersabar atau hamba yang tidak bersabar? Maka pada hakikatnya kehidupan kita jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah adalah ujian dari Allah. Allah mengingatkan kepada kita dalam Quran surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian itu sendiri, Dia berluakum untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, kata Allah. Tapi sayang serbu saya jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, berapa banyak orang-orang yang diuji oleh Allah dalam bentuk kenikmatan, tapi mereka tidak lulus dengan ujian dan cobaan ini. Mereka tidak menisbahkan kenikmatan yang dia miliki, yang dia rasakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara rasa bentuk tidak syukurnya mereka kepada Allah, segala kenikmatan dan wasilah-wasilah yang Allah berikan kepadanya, mereka gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah hamba-hamba yang lulus? Hamba-hamba yang lulus dari ujian ini adalah mereka yang menyadari bahwasanya apa yang dia miliki adalah titipan dari Allah, dan mereka gunakan semua apa yang dia rasakan dan dia miliki untuk menjadi hamba yang lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, terkadang seseorang akan kembali kepada Allah, akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka diuji dengan berbagai macam cobaan dan ujian oleh Allah. Sadaqallahul a'lim. Maha benar Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Allah adalah zat yang telah memberikan segala sesuatu kepada hambanya, tsumma hada, kemudian Allah berikan petunjuk kepadanya. Betul jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, berapa banyak orang-orang yang diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu dia sadar dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita inginkan jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Allah boleh saja menguji kita dalam bentuk kekurangan harta, jiwa, buah-buahan dan rasa takut sebagaimana yang Allah sebutkan kepada kita, tapi jangan sampai menggoyahkan akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi hari-hari ini, peristiwa demi peristiwa, sudah sepantasnya mengingatkan kita bahwasanya boleh jadi kita membenci sesuatu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, namun sesuatu itu sangatlah baik untuk kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbagai macam kebaikan-kebaikan pada sesuatu itu. Jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita dari berbagai macam ujian dan cobaan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran pada saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka lolos dari ujian dalam bentuk
musibah-musibah ini, dan Allah mengangkat derajatnya menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi. Fa ya ibadallah ittaqullaha faqad faza al-muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita semua telah menjadi takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba bi musibatin illa bi idznillah. Tidaklah seseorang ditimpa suatu musibah apapun bentuknya kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujian dan musibah ini, jangan pernah terburu untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu mereka apa yang bisa kita bantu dengan tenaga kita, dengan waktu dan pikiran kita, atau bahkan dengan finansial yang kita miliki. Kita keluarkan saudara-saudara kita dari kesusahan-kesusahan yang mereka alami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lakukan senantiasa menjaga dan melindungi kita dari berbagai macam ujian dan cobaan jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Barang siapa yang memberikan kehidupan kepada orang lain, maka sungguh dia telah menghidupkan seluruh umat manusia. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mari kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa-apa yang kita lakukan, dan bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menerima amalan saleh dan amalan kebaikan yang kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'ifina fi kulli makan wa zaman. Allahumma irfa' 'anna al-waba wal bala waz zalazil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu ila salatikum.